proses, bukan sekedar hasilnya, tapi proses setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik itu yang terlihat maupun yang tidak. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'min." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu beritakanlah kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Saya sedikit mengutip tadi ya, di dalam bekerja sebagai bentuk ibadah. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat baik, nah ini niat baik ini, niat ini saya garis bawahi. Kenapa kita harus niatnya baik? Karena dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal itu tergantung dari niatnya. Dan seseorang hanya akan mendapat sesuai niatnya itu. Jadi kalau dari hadis ini dulu, kenapa keluar hadis ini waktu itu pada zaman hijrah, banyak sahabat itu ya hijrah dari Mekah ke Madinah. Niatnya macam-macam. Ada yang karena Allah dan Rasulnya, ada yang karena nyari jodoh, ya karena ini bisa banyak perempuan, akhirnya ikut hijrah gitu. Ya dapatnya apa? Ya dapatnya ya jodoh gitu. Hanya itu, tidak mendapat jodoh dari Allah. Nah kita juga di dalam bekerja, kalau kita niatkan selama kita bekerja, diniatkan untuk iman, amal ibadah kepada Allah, insya Allah selama kita berada di kantor, ya kita masuk jam 7 atau jam 8 sampai jam 5 dengan niat, ya Allah, niat saya bekerja karena Allah, untuk cari ridha Allah. Insya Allah dari jam 8 sampai jam 5 itu dicatat sebagai amal soleh. Disinilah kemurahan Islam. Allah sangat memudahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan segan-segan merefresh niat. Ya. Karena apa? Dari niat itulah kemudian Allah mencatat itu sebagai amal soleh. Yang membedakan suatu amal atau pekerjaan yang satu dengan yang lain gimana? Niatnya. Coba sholat subuh dengan qobliyah zuhur misalnya, apa bedanya? Sama-sama 2 rakaat, ya. Tetapi bedanya gimana? Di niatnya. Gerakannya sama, jumlah rakaat sama, dibaca sama, tetapi di niatnya. Ketika niat sholat subuh, yaitu niat sholat wajib subuh. Tetapi ketika niat qobliyah subuhnya itu sunnah. Ya. Wazir mu'minil khair min amalihi. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mawaddah wal Mawaddahul Mu'addamah, niat baik itu dibagi 3. Ya. Yang pertama, berniat baik dan kita melakukan. Ya, misalnya kita begini, nanti saya jam 2 mau menjenguk saudara saya. Nah, ketika kita benar melakukan niat baik itu,
Nah itu nanti Allah akan berikan kebaikan di sana 100 bahkan 700 kebaikan. Yang kedua, orang berniat baik tapi tidak melakukan. Nah itu orang cuma niat nih, tadi kita mau menjenguk saudara, gitu. Ternyata baru nggak jadi lakukan karena ada sesuatu yang lain. Itu Allah sudah catat satu amal. Dan yang ketiga, orang berniat baik tetapi tidak mampu melakukan niatnya tadi. Tapi kita sudah berniat baik. Itu Allah akan catat sama dengan kita melakukan perbuatan itu. Ya misalnya nih, kita kepingin banget naik haji, ini umroh. Tetapi sampai akhir hayat nanti kita tidak bisa melakukan, tapi kita sudah niat. Itu Allah sudah kasih nilai pahala sama dengan kita berhaji. Harus ada niat. Ya, jadi yang belum berhaji, mohon maaf, dari sekarang niatkan. Ya Allah, karena itu bukan saya akan menunaikan ibadah haji. Apakah itu nanti terkelakon atau tidak? Allah yang punya qada. Tapi juga harus dibuktikan. Juga jangan cuma niat doang ya. Paling tidak minimal nabung kayak gitu ya. Kita tabungan haji, oh ada lebih 100.000 masukinlah di situ. Itu adalah bentuk manifestasi dari niatan. Dan ketika kita tidak sampai, apa kita harus ada daftar tunggu sampai sekian puluh tahun, kita meninggal. Itu sama dengan kita sudah berangkat haji. Itulah kemurahan Islam, Bapak Ibu sekalian. Nah sebaliknya, kalau kita punya niat buruk nih, oh nanti kalau ketemu dia berjitak gitu ya. Nah kita bukan punya niat buruk nih, tetapi kalau niatnya itu tidak dilaksanakan, ya tidak jadi dilaksanakan, dia akan mendapat juga satu kebaikan dari Allah. Ya. Karena kita akan bisa menahan sudah. Ya ini seputar niat. Saya sedikit membahas sedikit karena memang ini penting bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah kita umat Islam ada akselerasi amal. Allah membuka akselerasi amal. Banyak waktu-waktu yang Allah berikan akselerasi amal. Malam Jumat, ya, kemudian ada lagi Lailatul Qadar, ya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu akselerasi yang Allah beri peluang. Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya sebentar ya dibandingkan dengan umat zaman dulu. Tapi Allah sudah berikan tawaran-tawarannya. Ya, ada waktu-waktu istimewa bagaimana kita sholat, ada sholat malam, sholat sunah-sunah yang lain. Ya. Banyak amalan-amalan yang mengakselerasi amal. Oke, baik. Yang kedua, bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dalam Islam bekerja itu memang adalah sarana utama untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar itu makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan keluarga lainnya. Jadi menafkahkan keluarga, menafkahi keluarga dalam bentuk ibadah dan tanggung jawab yang sangat dianjurkan, bahkan nilainya bisa disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah jika dilakukan dengan halal. Ya, jadi dengan bekerja seorang muslim secara aktif menjauhkan diri dari perbuatan meminta-minta atau mengharapkan belas kasihan dari orang lain, sehingga dia mampu menjaga martabat dan harga diri atau iffah. Dalam hal ini Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk hidup mandiri dan menghargai hasil jerih payah dari tangannya sendiri. Bahkan menyatakannya lebih baik daripada menerima dari pemberian orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis,
hadis dari Tabrani yang ini sahihnya panjang dikit. Mar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jildadihi wa sahih faqalu ya Rasulullah kana hadza fi sabilillah. Ada seorang laki-laki yang lewat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat itu melihat kerja keras dan semangatnya sahabat tadi. Mereka lantas berkata, wahai Rasulullah, seandainya itu dilakukan di jalan Allah atau fisabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab bersabda, innaka nakhar yas'a ala walidihi sigharan faqwa fisabilillah. Jika ia keluar untuk bekerja demi anak-anak yang masih kecil, maka itu adalah fisabilillah, itu di jalan Allah. Jadi kalau orang bekerja untuk anak-anaknya itu sama dengan fisabilillah. Wa in kana qad yas'a ala abwayhi subhanahu wa wa huwa fisabilillah. Dan jika keluar bekerja demi orang tuanya yang sudah tua renta, maka itu juga fisabilillah. Itu juga di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iquha fa huwa fisabilillah. Dan jika ia keluar untuk bekerja agar tidak meminta-minta, itu juga fisabilillah. Itu juga jalan Allah. Wa in kana kharaja riyan wa maqahatun fa huwa fisabilillah syaitan. Sedangkan jika ia keluar bekerja karena riya dan bangga diri, maka ia itu adalah fisabilillah. Dalam ayat yang tadi saya sebutkan di awal dalam surat Al-Insyirah, wa idza faragta fansab. Sebutkan di sini Allah berfirman, maka apabila kamu sudah selesai daripada urusanmu, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Di sini sebetulnya mengandung keseimbangan. Kalau di dalam Islam itu antara kebutuhan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Allah tidak mengharuskan kita selalu beribadah. Kalau ungkapan kita adalah kita bekerja seakan-akan hidup 1000 tahun, tapi beribadah seakan kita mati besok. Nah ini keseimbangan kita. Kemudian yang ketiga, bekerja untuk martabat dan harga diri. Jadi bekerja ini untuk menjaga martabat dan harga diri kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, harga diri seorang laki-laki, ya, khususnya laki-laki ya, sebagai kepala rumah tangga, seringkali diukur dari kemampuannya dia di dalam bekerja dan menafkahi keluarganya. Jadi di sini bukan hanya materi, tapi juga yang untuk menjaga martabat atau harga diri dari satu keluarga. Kalau kita lihat di lingkungan kita ya, misalnya ada tetangga kita, dulu waktu zaman Krismon ya, banyak yang di PHK gitu. Begitu kita melihat sebagai seorang kepala keluarga kemudian harus berhenti bekerja dan seterusnya. Jadi di dalam Islam
sebagai kepala keluarga memang harus dan wajib. Makanya kemudian banyak yang menjadi apa? Ojol, buka toko kelontong dan seterusnya. Karena itu adalah perintah dari Allah. Bagaimana kita harus terus eksis dan untuk menjaga martabat dan harga diri dari keluarga seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, walaupun ini memang saya lihat sanadnya lemah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adal faqru an yakuna kufra." Jadi dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja kefakiran atau kemiskinan itu menjadikan kekufuran. Tapi walaupun ini hadisnya lemah, ini menarik ini sebetulnya. Karena apa? Di sekeliling kita, mungkin kita bisa saksikan ya. Ada yang iman seseorang atau keluarga ditukar dengan Indomie. Ya nggak ya? Banyak itu. Dan itu udah bukan rahasia umum. Di desa-desa, di kampung-kampung yang minus itu, banyak misionaris yang menukar itu. Asalkan kamu bina agama disupport tuh, kasih Indomie. Indah dia, murtad. Nah itulah para hadirin dan rahimahumullah. Ini merupakan tugas kita semua. Ya. Bagaimana kita seorang muslim ini bisa menjaga martabat dan harga diri. Kita bisa bekerja menghasilkan untuk berdiri kaki sendiri sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebutkan, al-yadu 'ala khairun min al-yadi syuhra. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada yang di bawah. Artinya apa? Kita umat Islam harus kuat. Umat Islam itu harus kaya, tidak bisa berbagi. Yang di bawah kita minta-minta itu. Ya. Ini yang menjadi renungan kita bersama ya. Mudah-mudahan insyaallah umat Islam ini bisa menjaga martabat dan harga diri kita, sehingga kita tidak dilecehkan. Kalau di mana ada 9 naga ya. Kemarin kita baca itu ada jurus 9 haji. Itu ada 9 haji. Ada konglomerat kita, ada 9 orang haji, atau seorang 9 yang di Kalimantan itu, yang punya tambang, punya minyak, punya perkebunan. Ada 9 orang yang ini katanya bisa bersaing dengan 9 naga, walaupun caranya berbeda. Itu kita tumbuhkan semangat itu. Kita sampai dekat ya. Ya. Mau nggak ada? Bisa. Iya ya. Nanti nggak bisa makan ya. Baik, kita baca sedikit. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah membentuk akhlak mulia. Jadi bekerja di dalam Islam itu adalah satu sarana untuk membentuk akhlak mulia. Melalui apa? Melalui pembentukan sifat atau karakter yang kuat, disiplin, tanggung jawab, membangun integritas, kejujuran, dan profesionalitas dalam bekerja. Ini akan menunjang kemuliaan akhlak seorang muslim. Kenapa ini kita katakan sebagai membentuk akhlak mulia? Karena bekerja ini adalah perintah agama, yang sudah saya sebutkan.
Jadi di dalam agama kita bekerja itu adalah satu perintah yang dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Jadi melalui kerja ini ya kerja keras, kalau istilah kita kerja keras, tapi tidak cukup kerja keras, kerja ikhlas, ya kerja cerdas ya. Seseorang akan menjaga integritasnya dan menghindari misalnya rasa malas, minta-minta, serta menumbuhkan rasa syukur dan tawakal kepada Allah. Dalam hadis Hakim, ini juga hadis yang sahih, qila ya Rasulullah, lahi atus kasbit at-thayyib. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasul? Fa'amaluhu rijal biyadihi qarbi'al muqaddur. Beliau menjawab, pekerjaan seorang dengan amalnya sendiri dan semua yang baik-baik. Hadirin sekalian, rahimakumullah, banyak cara ya bentuk bagaimana kita bekerja ini membentuk akhlak mulia. Yang kita bisa disiplin dan bertanggung jawab. Amanah setiap apa yang sudah kita terima, tanggung jawab. Ya. Jujur, berintegritas, ya. Sabar. Sabar ini kalau kita bahas panjang, tetapi yang pasti sabar dalam arti menerima segala keadaan yang kita alami. Ada kodok dan qadar dari Allah, kita sabar menerima. Tawakal kepada Allah, termasuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah saya di sini terus terang sangat bersyukur sekali. Saya dari Kementerian PKP, dari Perumahan dan Kawasan Pemukiman, diberi kesempatan untuk berkantor di lingkungan Kanwil di DPP. Karena apa? Saya melihat dan merasakan lingkungan Kementerian Keuangan ini sangat mendukung bagi kita. Kementerian Keuangan khususnya di Kanwil ini ada kantor KPPN, semuanya sudah WBK WBBM. Ini suatu lingkungan yang positif bagi kami sebagai pendatang PKP ini. Pegawai-pegawai saya sampaikan, kalian ada di lingkungan yang benar. Ya, karena itu jaga sikap, jaga bagaimana berbicara, bagaimana berpakaian, bagaimana bertingkah laku di lingkungan yang tidak positif. Kalau lingkungan tidak positif, kita enak banget, kita akan terbawa. Dan karena itu rasa syukur saya, karena terus terang, karena kami tidak punya kantor, banyak teman-teman yang lain itu ada di lingkungan yang saya lihat ya saya melihat perjuangan itu. Saya menjadi ringan Pak di sini karena sudah ada di lingkungan yang benar. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk dari Allah untuk kami di sini, dan kami mohon bimbingan kalau ada anak-anak kami yang kurang pas, jangan segan-segan tegur Tuhan. Ya. Alhamdulillah. Nah, bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Daud pun seorang yang berakhlak mulia dan bekerja dengan tangannya sendiri. Maka hadza ta'aman khairan. Jadi tidak ada seorang pun yang memakan suatu makanan yang lebih baik min ayyakula min amali yadihi, daripada makanan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri.
Wa inna Nabiullah Daud alaihissalam kana yaqul min amaliyah. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dulu makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Nabi aja bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, ya inilah memang Islam mengajarkan seperti itu. Bagaimana kita bisa mandiri, ya, bagaimana kita bisa eksistensi kita diatur. Oke, lebih lanjut. Selanjutnya, dengan bekerja kita bisa ikut membangun masyarakat dan negara yang menjadi manusia yang bermanfaat. Jemaah rahimahullah, sejak individu muslim memiliki tanggung jawab sosial untuk kontribusi pada kemaslahatan umat dan bangsa. Pekerjaan yang profesional dan bertanggung jawab dapat meningkatkan kualitas lembaga dan nama baik diri sendiri serta masyarakat luas. Dalam hadis At-Tabrani dan ini hadis Hasan disebutkan ahabbun nasi ilallahi adra'allahu linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Hadirin sekalian, kemanfaatan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya ya, membantu sesama yang sedang kesulitan. Ya. Ada teman yang punya hutang bisa kita bayarkan. Atau termasuk mungkin berhutang kepada kita tidak bisa bayar, kita ikhlaskan. Ya. Insya Allah. Memberi makan pada yang lapar, ya. Termasuk beri makan kepada yang sedang berbuka puasa, menyebarkan ilmu, ya. Dan kebaikan-kebaikan lain. Jadi hari ini sekalian, makna dan bentuk manfaat dari bekerja ini, jadi bagaimana kita meringankan penderitaan saudara-saudara kita, memberi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita, bahkan hal-hal kecil, harus besar ya, dengan senyuman misalnya, ya, senyuman yang ikhlas, yang tulus, ya, itu juga kita memberi manfaat. Kemudian yang terakhir, bekerja merupakan salah satu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tujuan utama dari setiap amal, termasuk bekerja, adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dengan niat yang benar tadi ya. Kita niatnya harus benar, adalah satu cara untuk menggapai keridhaan Allah. Karena itulah Allah menyandingkan sholat dengan aktivitas yang lain, termasuk di dalamnya bekerja setelah usai melaksanakan ibadah makhluk. Jadi ada ibadah makhluk, ada ibadah rumah makhluk. Dalam Quran surat Al-Jum'ah, ya, yang sudah kita familiar, dalam ayat ke-10 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatish shalah, apabila kamu telah menunaikan salat, fantasiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya. Banyak rahmat Allah di sana. Di muka bumi, ada di lautan, di daratan, di udara. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Artinya selain kita nanti Lebaran, kita selalu ingat kepada Allah,
berzikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah. Ya. Jadi bagaimana kita bekerja ini bisa menuju jalan Allah, kata kuncinya tadi apa? Niat yang baik, dan satu lagi harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena niat yang tulus itu, ya, niat yang tulus itu melakukan amal semata-mata karena Allah, ya, tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari makhluk yang lain. Itu penting. Karena apa, jangan sampai kita termakan dengan penyakit hati, apa namanya? Riya. Ya, riya itu bagai kayu bakar, membakar semua amal kita. Jadi kita, bagaimana kita mengharap ridho dari Allah ini, ya. Tujuan utama dalam hidup seorang muslim adalah tadi apa? Mengharap ridho Allah. Apa yang kita lakukan, baik itu tadi ibadah makhluk, ibadah Allah makhluk, semuanya ujung-ujungnya adalah untuk mencapai mengharap ridho dari Allah SWT. Dengan niat yang ikhlas, dengan amal soleh, menjaga dari perbuatan serta bersabar. Dan setiap keadaan, insya Allah kita semua berada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kita semua berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa menghirup udara Allah. Allah masih memberikan kepada kesempatan untuk beribadah kepada-Nya. Kita jangan lupa senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena Allah yang Maha Pengampun. Sebanyak-banyaknya dosa kita, rahmat Allah, pengampunan Allah lebih luas dari itu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi pemaparan 6 urgensi ya, misalnya ini 6 urgensi atau pentingnya kita bekerja dalam pengembangan Islam ya. Adanya 6 tadi, mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa bekerja itu tidak hanya sekedar menghabiskan tenaga saja, saya datang sini tidak dapat manfaat itu. Untuk mempersingkat waktu, masih ada waktu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau mau dipersilakan dari para jamaah. Ada mungkin yang maju kiri, pada kanan. Saya ikut ya. Jelas tidak itu. Apa dari Zoom? Dari tips. Atau dari ya di yang ikut online. Direct. Kalau kiranya, oh ya, sebelum kiranya tidak ada, saya kira saya cukupkan saja ya. Nanti kita lanjutkan dengan mungkin kita berdoa ya. Kita berdoa mungkin saya itu bisa mungkin kami berdoa untuk jamaah di sini supaya kita wakil.
Baik, jemaah sekalian, untuk menutup acara kajian kita ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. عليهم وعليهم بدء إن شاء الله تعالى. آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم. Bagimu segala puji ya Allah, seagung rahmat dan kemuliaan dan seluas kekuasaan-Mu. Engkau yang memberi nikmat kepada hamba yang Engkau kehendaki. Sempurnakanlah ya Allah nikmat dan penjagaan-Mu itu atas diri kami. Serta jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat dan senantiasa bersimpuh mengharap ridha-Mu. Ya Allah, atas rahmat dan hidayah-Mu pada siang ini kami berkumpul dalam majlis ini. Ya Allah, berikanlah ya Allah manfaat atas ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi turun bagi kami dalam menjalani kehidupan ini ya Allah. Berikanlah hidayah, inayah kepada kami semua ya Allah. Anak-anak kami, keluarga kami ya Allah, senantiasa di dalam lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, orang tua kami, anak-anak kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Karena tanpa ampunan-Mu kami semua termasuk orang yang merugi. Allahumma ya Allah, atas iradah-Mu ya Allah, satukanlah ya Allah hati-hati kami. Satukanlah ya Allah dalam silaturahmi kami. Jadikanlah ya Allah yang hadir di dalam agama ini, termasuk hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah innaka sami'un du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita akhiri acara ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan menjalankan tugas dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dari kami sebagai anak saudara, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.